sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مؤلف هذا الكتاب شيخ أعظم يا شيخنا ما حضر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ja'alamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Allahumma ilman nafi'an fi yawmina ilal hisabi yakunu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi qulub ibadihil arifin wa amata an bawatinihim hujubal khafa'i faqamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Abror, para ibu ustadzah, ibu hajjah, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih berbicara tentang sholat sunnah atau sholat tatawwu. Sholat sunnah ada banyak, qobliyah, ba'diyah, atau yang kadang disebut dengan sunnah rawatib. Itu adalah amalan-amalan kita tiap hari. Betul? Tiap hari qobliyah, ba'diyah. Kemudian juga telah kita bahas juga keutamaan, diantaranya keutamaan sholat awwabin, yaitu sholat antara isya dengan maghrib, namanya sholat sunnah awwabin. Yang berikut ini atau yang terakhir kita bahas kemarin adalah sholat sunnah witir. Witir bu, witir walaupun bukan bulan Ramadan. Tadi malam ibu witir apa enggak? Alhamdulillah. Witir itu memang disunnahkan setiap malam, bukan hanya di malam-malam Ramadan, tapi di malam-malam di luar bulan Ramadan tetap disunnahkan sholat witir. Namanya witir ganjil, jadi jumlah sholatnya ya pasti ganjil. Boleh 11, boleh 9, boleh 1 rakaat. 1 rakaat, usolli sunnatal witri rakaatan. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar, aku sholat witir sunnah 1 rakaat karena Allah. Allahu Akbar, boleh 1 rakaat. Yang dibaca ketika di rakaat terakhir itu surat 3 qul, yaitu qul hu,
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Di akhir surat witir, di akhir salat witir itu rakaatnya saat berdiri membaca 3 surat ini. Yang berikut ini akan kita baca Wan-Nasaiyu. Betul tuh Bu ya? Wan-Nasaiyu. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-Nasaiyu. Wa Ibnu Majah. Su'ilat Aisyatu radhiyallahu anha bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana yaqra'u fil ula bisabbihisma rabbikal a'la wa fil thaniyah biqul ya ayyuhal kafirun wa fil thalithah biqul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Ada surat-surat yang memang diajarkan oleh Rasulullah dalam salat-salat tertentu, diantaranya dalam salat witir. Dalam salat witir ini satu waktu Sayyidatina Aisyah pernah ditanya. Su'ilat Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ditanya, bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan surat apa Rasulullah melaksanakan witir? Qalat, menjawab Siti Aisyah, kana yaqra'u fil ula. Rasulullah membaca dalam rakaat pertama salat witir bisabbihisma rabbikal a'la. Wa fits tsaniyah, dan dalam rakaat yang kedua biqul ya ayyuhal kafirun. Wa fits tsalitsah, dan dalam rakaat yang ketiga biqul huwallahu ahad wal muawwidzatain, dengan qul huwallahu ahad dan muawwidzatain. Muawwidzatain itu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini hadis riwayat Siti Aisyah yang menjelaskan bagaimana witirnya Rasulullah SAW. Rasulullah witir 3 rakaat. Rakaat yang pertama selesai baca Fatihah, rakaatnya sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua selesai baca Fatihah, bacanya surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat ketiga sebagaimana biasa kita jalankan, rakaat ketiga bacanya qul huwallahu ahad dan muawwidzatain. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang seperti itu Bu rangkaiannya. Surat yang pertama, surat di rakaat pertama setelah Fatihah, ya sabbihisma rabbikal a'la. Jangan diganti-ganti. Ya kalau mau ganti ya boleh, kalau belum hafal. Ya kalau belum hafal inna a'thaina lagi. Boleh. Kalau udah hafal sabbihisma rabbikal a'la, maka baca al-a'la. Rakaat pertama, rakaat kedua kuliah. Dan jangan dipantes-pantesin Bu. Kayaknya kalau sabbihisma pantasnya sama al-ghoshiyah ya. Rada panjangan itu, enggak ada pantes-pantesan. Yang namanya ibadah itu bukan dipantes-pantesin nama kita sendiri, bukan. Tapi ibadah itu diajarkan oleh Rasulullah. Dan yang diajarkan Rasulullah sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama, kemudian kuliah rakaat kedua, dan rakaat ketiga yang kita tahu al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Itu urutannya, itu tuntunannya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini surat-suratnya sudah surat-surat yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Ada beberapa sholat yang demikian, yang memang diajarkan oleh Rasulullah bacanya apa saja. Termasuk juga sholat Jumat. Saya tahu Ibu belum pernah Jumatan kan? Bu, kagak pernah Jumatan kan ya? Jumatan itu sunnahnya baca sabbihisma rabbikal a'la. Sama rakaat yang kedua, hal ataka hadithul ghoshiyah atau al-ghoshiyah. Udah itu aja. Itu aja, nggak usah diganti-ganti yang lain. Ya mau dibilang ini imam kagak ganti-ganti nih dari dulu, itu aja. Kagak ada variasi yang bisa nih. Lakukan kagak ada variasi, emang itu yang diajarin Rasulullah. Dan pernah saya sampaikan, satu surat sampai selesai meskipun pendek itu lebih bagus dibanding ngambil ayat panjang tapi magel.
berhenti tengah jalan, Allahu Akbar. Ternyata itu dia baru hafalan dari kalender. Habis ngapal, ada kalender, ada ayat dihafalin. Nah, yang seperti itu kalah baiknya, kalah utamanya dibanding baca inna a'toina sampai selesai dan kulhu sampai selesai. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholat Idul Fitri, Idul Adha juga begitu. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya sabbihisma rabbikal a'la dengan al-ghasyiyah. Itu yang diajarkan. Jadi jangan dipantas-pantasin sendiri sesuai dengan kemauan kita, jangan. Tapi memang ikutlah yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa yusannu ayyaqra'a fi kullin min ulal witri bil ikhlas. Dan disunnahkan hendaklah seorang membaca dalam setiap awal witir bil ikhlasi, rakaat pertama witir maksudnya, ulal witri bil ikhlasi dengan surat al-ikhlas. Ya, ini kalau jumlah rakaatnya lebih dari 3, maka disunnahkan di rakaat yang pertama dari witir ini dibaca al-ikhlas. Habis al-ikhlas turun dalam sholat itu disunnahkan membaca suratnya tartib atau urut. Urut yang dimaksud di sini turun. Jadi turun Al-Baqarah, habis Al-Baqarah, Ali Imran, habis Ali Imran. Apa bu habis Ali Imran? An-Nisa, bisa An-Nisa, Al-Maidah, itu namanya turun begitu. Turun. An-Naba habis 30, habis An-Naba An-Nazi'at. Betul ya? Habis An-Naba An-Nazi'at itu namanya turun. Turun, urutannya turun. Al-Hakumut Takatsur, habis Al-Hakumut Takatsur wal asri. Habis wal asri wailun, itu namanya turun. Dalam sholat disunnahkan bacaannya itu urut turun. Jadi jangan dibalik, jangan yang atas dulu baru yang bawah. Maaf, jangan yang bawah dulu baru yang atas, itu namanya naik. Tapi yang atas dulu baru yang bawah. Kalau rakaat yang pertamanya Al-Hakumut Takatsur, maka rakaat keduanya itu wal asri. Bagusnya seperti itu. Atau kalau mau Al-Hakumut Takatsur, rakaat keduanya kulhu boleh. Yang penting turun. Ini ada tertib, ada yang disebut dengan turun seperti ini. Ada juga yang disebut dengan mualah. Mualah itu maksudnya berurutan. Seperti contoh tadi, rakaat pertama kita sholat witir 11 misalnya. Rakaat yang pertama Al-Hakumut Takatsur, rakaat yang kedua wal asr. Salam. Bangun lagi, rakaat yang pertama wailul, rakaat yang kedua alam taro. Nah, kalau begitu itu namanya mualah, namanya bersambung-sambung, nyambung. Nah, kalau yang tadi tartib urut itu boleh juga. Urut itu Al-Hakumut Takatsur kemudian kulhu, itu urut. Tapi kalau yang nempel itu namanya mualah. Dianjurkan kalau kita sholat, surat yang kita baca di rakaat pertama dan kedua, ketiga, keempat, kalau memang mau baca juga, itu dianjurkan urut dan mualah, sambung menyambung. Kalau bisa sekaligus dua-duanya, ya sambung menyambung juga, urut juga, urut turun. Nah, kalau enggak, ya menangkan yang sambung menyambungnya, menangkan yang urutnya. Jadi urut Al-Hakumut Takatsur turun ke bawah, misalnya dengan idza jaa nasrullah, itu masih diperbolehkan. Ini pertama, cara kita baca surat dalam sholat. Kemudian yang kedua, selain urut dan juga sambung nyambung, disunnahkan juga surat yang pertama lebih panjang dibanding surat yang kedua. Sunnahnya begitu. Surat yang pertama harus atau dianjurkan lebih panjang dibanding surat yang kedua. Terus bagaimana kalau antara panjang pendek dengan urutan itu ternyata bertentangan? Contoh, inna a'toina sama qul ya ayyuhal kafirun, panjangan mana bu?
panjangan kuliah. Tapi kalau kita baca urut, tetap yang pertama inna a'tayna dulu apa kuliah dulu? Enggak, bukan panjang. Yang bacanya baca urut. Urut turun ke bawah. Inna a'tayna. Tadi kita bahas, kita sampaikan bahwa disunnahkan juga surat yang pertama lebih panjang dibanding yang kedua. Tapi kalau terjadi seperti ini, seperti inna dengan kuliah, maka menangkan urutan. Jadi meskipun lebih panjang yang kedua gak apa-apa, yang penting urut. Utamakan yang urut dibanding harus mengutamakan yang panjang rakaat pertama dan pendek rakaat kedua. Ini cara-caranya, cara-cara membaca ayat Al-Quran dalam sholat. Ditata, diatur, dituntun dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Surat-suratnya juga dipilih. Tapi jangan lupa suratnya diatur, Fatihahnya nggak dibaca, kagak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Orang yang tidak baca Fatihah nggak sah sholatnya. Wa yusannu wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Ubay bin Ka'ab qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama fil witri qala subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus talata marrat 3 kali. Yarfa'u fit tsalitsati, Rasulullah mengangkat atau mengencangkan fit tsalitsati dalam yang ketiga, mengencangkan sautahu suaranya. Rasulullah selesai witir baca subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus 3 kali. Yang ketiga beliau kencangkan suaranya subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus. Yang ketiga subhanal malikil quddus beliau kencangkan. Ini yang biasa juga amalan kita lakukan di bulan Ramadan. Biasanya baca subhanal malikil quddus. Nanti malam baca itu juga, meskipun bukan bulan Ramadan. Selesai witir maka kita mengikuti Rasulullah membaca subhanal malikil quddus 3 kali. Wahuma, dan dari Abu Dawud dan Tirmidzi an Aliin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi akhir witrihi. Rasulullah mengucapkan dalam akhir witirnya setelah selesai, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsik. Ini juga doa yang dibaca selesai sholat witir. Subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus. Tambah ini, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsi. Itu doa yang sangat baik. Bagaimana artinya Allahumma, ya Allah, inni a'udzu biridhoka min sakhatika. Aku berlindung dengan ridhomu, berlindung dari murka. Wa bi mu'afatika, dan aku berlindung dengan pengampunanmu, min uqubatika, dari siksaan. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung denganmu, minka, darimu, maksudnya dengan rahmatmu, dari siksamu. La uhsi thana'an 'alaika anta, la uhsi, aku tidak bisa menghitung, thana'an, pujian, 'alaika, untukmu, anta, ya untukmu, kama afnaita 'ala nafsik, sebagaimana engkau memuji 'ala nafsika, dirimu sendiri. Ini doa yang biasa juga kita baca saat sujud. Saat sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh 11 kali. Boleh kalau sholat sendiri. Kalau sholat jadi imam jangan, makmumnya pada kabur nanti. Ibu bangun udah pada nggak ada orang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh sampai 11 kali. Tapi kalau hafal doa yang lain, maka dianjurkan baca doa yang lain. Di antara doa yang lain itu adalah doa ini.
Allahumma inni a'udzu bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsik. Ini termasuk doa yang dibaca ketika kita sujud. Sebelum dalam rangkaian doa itu, sebelumnya kita baca juga Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca itu, kemudian baca lagi yang tadi Allahumma inni a'udzu bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu biridhoka min sakhatika wa a'udzu bika minka la uzi. Baca itu lagi, itu membaca 3 kali subhana rabbiyal a'la, baca 3 kali dengan membaca doa ditambah dengan doa, itu lebih bagus dibanding baca subhana rabbiyal a'la 11 kali. Doa-doa ini doa-doa yang sangat bagus. Kita lihat arti yang terakhir, Bu. Ya Allah, aku tidak bisa menghitung pujian untukmu. Aku tidak bisa mengumpulkan pujian untukmu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Bu, Allah pernah memuji dirinya sendiri gak? Pernah. Ya, di Al-Quran banyak. Falillahil hamdu, maka hanya milik Allah lah segala puji. Atau alhamdulillahi, segala puji milik Allah atau bagi Allah. Itu kan pujian Allah kepada diri sendiri. Allah memuji diri sendiri. Pujian itu ada 4. Ada pujian Allah memuji diri sendiri, Allah memuji Allah. Kemudian ada pujian Allah memuji makhluk. Contohnya Allah memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akhlakmu sangat mulia. Allah memuji makhluk, memuji Nabi Muhammad contohnya. 2, 3, ada pujian dari makhluk kepada Allah. Pujian dari makhluk kepada Allah itu bagaimana? Ya Allah, engkau yang maha kuasa. Ya Allah, engkau yang maha mampu, berikanlah aku kemampuan untuk bayar utang, misalnya begitu. Itu namanya ibu muji Allah. Itu berarti pujian dari makhluk kepada Allah. 3, satu lagi yang 4, pujian dari makhluk kepada makhluk. Pujian dari suami ibu kepada ibu. Masih dipuji habis sekarang, Bu? Bu. Dipuji, tuh cantiknya, tuh. Pujian dari makhluk ke makhluk namanya itu. Di antara semua jenis pujian itu, yang paling utama itu adalah pujian Allah. Pujian Allah kepada Allah, atau pujian Allah untuk Allah sendiri. Bagaimana kalau kita memuji Allah? Kalau kita memuji Allah, sebanyak apapun pujian yang kita sebutkan, sebanyak apapun kata-kata, sanjungan, puisi-puisi kita persembahkan untuk Allah, tidak akan pas dan tidak akan cukup untuk mewakili keindahan dan keagungan Allah. Gak akan bisa. Taruhlah sehari berapa jam, Bu? 24 jam. 24 jam ibu bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tetap itu tidak akan pas atau tidak akan cocok atau tidak akan bisa mewakili nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Seluruh hidup kita digunakan buat memuji Allah, tetap itu tidak akan sebanding dengan sayangnya Allah kepada kita. Oleh karenanya Rasulullah di sini mengatakan la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsi. Ya Allah, aku tidak bisa mengumpulkan pujian untukmu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Gak bisa ya Allah, gak akan bisa. Aku lemah, aku tidak akan bisa memuji diriku sendiri. Lalu memuji dirimu, engkaulah yang memuji dirimu sendiri, dan hanya engkaulah yang bisa memenuhi, yang bisa mewakili seluruh pujian-pujian itu.
Ada juga yang sering kita baca. Ini juga bagus. Alhamdulillahirabbil alamin hamdai yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini juga bagus. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang mencakup, dengan pujian yang mencukupi, yang mewakili segala macam nikmat. Gak usah kita hitung-hitung kan. Pokoknya disebutkan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Seluruh pujian hanya milik Allah, pujian yang memenuhi semua nikmat-nikmat, dan juga pujian yang pas atau yang sesuai dengan segala macam tambahan-tambahan kenikmatan dari Allah. Ini juga pujian dari kita, artinya yang diajarkan oleh Rasulullah. Cara memujinya, ini cara memuji yang memang sudah pol-polan. Jadi kalau hanya sekedar aku memujimu ya Allah masih kurang. Saya memujimu wahai yang maha kuasa kurang, karena saya itu sangat lemah. Kita semua sangat lemah, tidak akan bisa memuji sesuai dengan keindahan dan sesuai dengan rahmat Allah, sayangnya Allah. Oleh karenanya jangan pakai kata-kata aku, tapi pakai kata-kata alhamdulillah aja. Kalau udah alhamdulillah, itu berarti segala puji, baik pujian dari makhluk ke makhluk. Ibu lagi muji suami ibu, itu hakikatnya bukan punya suami pujian itu, tapi punya Allah. Ujian dari makhluk kepada Allah, punya Allah juga. Ujian dari Allah kepada makhluk, punya Allah juga. Dan pujian dari Allah untuk dirinya sendiri, punya Allah juga. Makanya disebut alhamdulillah, segala puji milik Allah atau bagi Allah. Wa Ahmadu wa Tirmidzi an Abi Hurairah man hafadha ala syaf'atid duha ghufirat dunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Selesai pembahasan salat witir. Salat witir malam apa siang, Bu? Malam. Ada waktunya. Salat-salat yang punya waktu itu, salat-salat yang punya waktu itu harus disebutkan nama salatnya. Jadi harus disebutkan ushollil witra yang punya waktu. Qobliyah, ba'diyah punya waktu nggak, Bu? Punya, maka harus disebutkan usholli qobliyat az-zuhr. Kemudian duha punya waktu nggak, Bu? Maka harus disebutkan usholli duha. Nama sholatnya harus disebutkan. Tapi kalau sholat-sholat yang memang waktunya kapan aja, ibu nggak usah sebutkan namanya, nggak apa-apa, boleh. Contoh sholat yang kapan aja boleh, itu sholat hajat. Asal Allahu Akbar dalam hati ibu ada aku sholat, udah jadi. Nggak perlu disebutkan usolil hajata atau usolil sunnatul hajat, udah jadi. Nah, kelebihannya sholat yang tidak ada waktu khusus seperti sholat hajat, sholat istikharah. Kalau istisqa nggak termasuk sholat hajat. Kemudian sholat istikharah, sholat taubat, atau sholat wudhu, sunnah wudhu, atau sholat tahiyatul masjid. Asal masuk masjid aja. Ini waktunya kapan aja, walaupun habis asar masih boleh, karena masuk masjid. Sholat-sholat yang seperti ini yang tidak ada waktu khusus, andai ibu tidak niatkan jadi, dan andai ibu barengin dengan niat ba'diyah misalnya, jadi juga. Contoh begini, ibu sholat zuhur, habis sholat zuhur sholat sunnah. Namanya sunnah apa, Bu? Ba'diyah zuhur. Ini ba'diyah zuhur boleh dibarengin dengan hajat, dapat dua-duanya. Boleh dibarengin dengan sunnah hajat, dapat dua-duanya. Jadi waktu ibu niatnya jangan pakai niat hajat, tapi niatnya pakai ba'diyah zuhur. Usolli ba'diyah zuhri. Kalau mau tambahin wa sunnatul hajat boleh. Aku niat sholat ba'diyah zuhur dan hajat boleh. Jadi dua-duanya. Dapat dua-duanya. Walaupun sholatnya cuma 2 rakaat, tapi dapat pahala dua-duanya.
Ini kelebihan sholat yang namanya sholat sunnah mutlak. Tanpa niat khusus dia jadi sholat. Ibu cukup usolli kita jadi. Dan kalau dibarengi dengan sholat-sholat yang punya waktu seperti ba'diyah, maka dapat dua-duanya. Dapat dua-duanya. Sampai di masjid udah masuk waktu zuhur, saya misalnya masuk masjid, kemudian langsung saya sholat qobliyah zuhur, itu dapat dua, dapat qobliyah zuhur dan dapat tahiyat masjid. Kalau saya barusan ada wudu, dapat tiga, dapat qobliyah zuhur, dapat tahiyat masjid, dapat sholat sunnah wudu. Dan dapat tiga sekaligus, padahal cuma 2 rakaat. Nah itu caranya. Jadi saya yakin ibu-ibu udah banyak semua pahalanya. Asal tahu caranya, bisa kita membarengi sholat sunnah mutlak yang tidak ada waktu khusus. Ini kita barengi dengan sholat-sholat yang ada waktu khusus. Cuma yang jadi pegangan adalah sholat sunnah yang punya waktu khusus, yang harus disebutkan niatnya, sebutin niatnya. Nah yang lain ngikut. Artinya yang tidak wajib disebutkan nama sholatnya itu ngikut. Witir wajib disebutkan namanya, termasuk nanti yang akan kita bahas, duha wajib disebutkan duhanya, wajib disebutkan namanya, yaitu usolli duha sunnatan atau usolli sunnatan duha. Nah insya Allah tentang pembahasan duha ini akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Lebih kurang ya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.